أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita awali taklim siang ini. Kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa dalam hidup kita, berbuat baik pada kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya masjid dan majelis taklim Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barokah. Kita doakan apabila mungkin ada yang sakit dari jamaah kita atau keluarga kita atau warga kita, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah dikarenakan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Safinah. Kemarin sampai wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Kan sering kita ngomong la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Tidak ada daya kekuatan melainkan dari Allah. Udah gitu dok. Yang alim itu apa ya? Yang maha kasih, maha mengetahui dan maha alim. La tidak haula ada kekuatan untuk menjauhi maksiat. Wala dan tidak quwwata kekuatan menjalani taat. Illa kecuali billahi pertolongan Allah al-ali yang maha luhur, al-azimi dan yang maha agung. Itu terjemahnya lengkap begitu. La tidak ada haula kekuatan untuk menjauhi maksiat, wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk menjalani taat, illa kecuali billahi pertolongan Allah al-aliyyi zat yang maha luhur, al-azimi dan zat yang maha agung. Itu terjemahannya. Kalau kalimat ini namanya kalimat apa? Kalau Allahu Akbar namanya kalimat takbir, subhanallah kalimat tasbih, la ilaha illallah kalimat tahlil. Lah kalau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim namanya kalimat apa? Ya semuanya thayyibah. Takbir itu ya thayyibah, tahlil ya thayyibah, tasbih ya thayyibah. Namanya loh, nama resmi, nama spesial. Iya kalau tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah. Lah kalau la haula wala quwwata illa billah artinya kalimat apa? Masuk
Iya kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat apa jenenge? Masa sih? Ta'awud a'udzubillah. Iya kalau la haula wala quwwata illa billah namanya apa? Masa? Kan udah lama jadi orang Islam. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu namanya. Enggak ada yang bawa HP sih ya. Tawasul sama saya Google. Saya aja bawa HP loh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu namanya hauqalah. Hauqalah. Kalau ditulis Arab ha wawu qaf lam ta yang bulat. Kalau Arabnya itu, kalau Indonesia ha wawu qaf gini loh. Nah, terus lam sama ta yang tak yang bulat, tak konde. Dulu zaman saya kecil kalau tak yang bulat namanya tak konde, kalau yang lebar itu tak wajan. Guru hauqala. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namanya kalimat apa? Enggak tahu juga. Ya Allah, padahal sering ngucap ya. Iya, sering ngucap kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang kena musibah. Cuma kadang kalimat innalillahi itu konotasinya meninggal. Iya, padahal musibah juga sama. Kadang kalau kita misalnya menginformasikan, Bu tahu nggak ibu si itu sakit, terus kita ngucap innalillahi, belum mati. Padahal innalillah itu ya semua untuk musibah, bukan hanya untuk yang meninggal. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi raji'un. Kesandung innalillah. Kesandung kuda gitu. Innalillah tadi kalimat apa? Enggak tahu juga. Enggak tahu, Ustaz. Udah kasih tahu aja. Ah, pura-pura ini. Ntar giliran dikasih tahu, oh gitu. Lah kan makanya gunanya belajar begini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya istirja. Istirja. Alif, sin, Ta, ro, jim, ain. Nah, kalau tulis Indonesia terserah lah. Yang penting jangan istinja loh ya. Kalau istinja itu cebok. Ini istirja. Itu inna lillahi wa inna ilaihi. Masa nggak tahu sih? Iya benar, aku nggak tahu. Sering ngucap tapi nggak tahu namanya kan? Nggak tahu namanya ya. Nggak tahunya dekat-dekat istinja. Iya la haula wala quwata illa juga sering ngomong, ya nggak tahu namanya. Ya. Misalnya dapat PR. Nah, iya, misalnya dapat PR dari sekolahan anaknya, tulislah kalimat istirja. Ibu ditanya, Bu istirja apa Bu? Ibu kan sering ke majelis taklim seminggu full. Kadang sehari bisa 6 kali kalau musim ini. Soalnya baca Yasin doang Ustaz. Makanya diadain minggu biar ada ilmunya. Apa tadi namanya? Kalau la haula wala quwata illa billah apa? Nah, itu bisa. Pada pura-pura. Hauqalah la haula wala quwwata illa billahil. Jangan alayil ya, aliyil. Ini kadang udah sering ngucapin tapi kebalik-balik. Innalillah itu kadang ketuker-tuker loh. Yang benar innalillahi wa inna ilaihi. Sering saya dengar tuh lillahnya diulang 2 kali.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Wa inna ilaihi. Sering saya dengar. Apa yang saya salah dengar ya wallahu a'lam. Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi. Ilaihi bukan lillahi lagi, bukan. Enggak lah, iya makanya. Tulis di grup kan, kadang nggak pakai la inna ilaihi enggak. Langsung sama la inna ilaihi lagi. Pokoknya begitu habis ngaji ya dirubah yang salah. Tapi kan udah tahu Bu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sore ini kita ngajinya tentang hauqalah. Ngajinya sepotong-sepotong aja ya biar awet ya kitabnya ya. Ketemu Pak Ustaz mulu bos enggak ya? Biar sepotong-sepotong yang penting paham. Enggak ya Bu ya. Hauqalah atau kalimat la haula wala quwwata illa billahil Aliyil azim. jangan alayil. Artinya apa kalau alayil? Kalimat ini mengandung pasrah total kita kepada Allah. Wong kita bisa jauhi maksiat, kita bisa berbuat taat, yaitu semua karena Allah. Itu makanya kalimat pasrah sepasrah-pasrahnya itu ya la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat ini. La haula, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat. Karena kita semuanya potensinya berbuat maksiat. Kita itu baru akan selamat dari maksiat kalau tidur. Kalau masih melek, potensi maksiat itu gampang banget. Loh, ibu duduk berdua sama suami di teras. Awalnya yang ngobrolnya baik-baik. Begitu lewat siapa seret, langsung tahu, ya tahu nggak ya, si itu ya, anaknya ya jilbaban rapi, tahu-tahu, ya, lah iya, ayah tahu-tahu kok punya, tiap pagi kok muntah-muntah, lah lakinya kata lakinya, jangan gosip, enggak saya nggak gosip ya, cuman cerita apa adanya. Kalau masih melek, potensi maksiat itu besar loh. Jangankan lagi ngaji begini aja nih, bisa jadi timbul potensi maksiat. Misal ibu ngaji, ada yang lama nggak datang ngaji, udah datang belakangan lagi, itu langsung. Ya tuh saya cerita bukan di sini, orang sini mah solehah semua. Saya cerita yang di sono lo, blok sono lo, seberang sawah sono lo. Sama seneng Pak Ustaz. Orang sini mah alhamdulillah. Walah pokoknya pol. Soleh wah. Bukan hanya solehah, sini mah soleh wah. Kalau solehah itu biasa, kalau soleh wah wes pol. Potensi maksiat itu paling gampang. Jadi makanya tiap saat, tiap waktu kita istighfar, kemudian la haula wala quwwata illa billah. Awalnya ngobrol baik-baik, ya ujung-ujungnya ya lakinya diomongin, mantunya diomongin. Ya. Anak saya kuliah tinggi-tinggi, dapat bini cuma kayak gitu, ngerebus air aja gosong. Lah, rebus air ditinggal main HP sampai airnya habis, kompor masih nyala, gimana nggak gosong tuh namanya? Ya awalnya kadang ngobrol baik-baik, potensi maksiat paling besar. Lah makanya kalau orang tidur, insya Allah udah nggak bisa maksiat lagi. Kalau udah tidur kok masih, wah luar biasa. Makanya sampai ada ucapan puasanya, tidurnya orang puasa itu
Itu bandingannya daripada melek bikin maksiat lebih baik. Tapi kalau melek kok bisa bikin pahala ya lebih baik melek. Tapi kalau melek kok malah nambah dosa. Di rumah nggak betah, keliling aja. Nyari lawan. Nggak ada. Saya taunya kan di sono bukan di sini. Orang sini mah ketemunya setiap minggu ya pada ngaji kok ya. Orang sono yang saya tahu. Kalau di rumah keliling aja nyari lawan. Lah kalau itu mah ibadah, ini kelilingnya nyari lawan. Lah ya kalau kelilingnya orang dagang itu ibadah. Kelilingnya nyari lawan. Nyari lawan ngobrol. Nah, makanya sampai ada ucapan tadi itu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu maksudnya daripada melek nabung dosa lebih baik. Berarti langsung tidur terus ya jangan. Itu bandingannya daripada melek malah ngumpulin dosa ya lebih baik. Makanya kalau tidurnya itu bisa berpahala, niatin aja. Ya Allah, saya mau menghindari maksiat. Caranya tidur. Saya kalau mau tidur begitu. Mas, jam segini tidur? Enggak, saya bukan mau tidur. Terus mau ngapain? Mau menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Masa iya orang tidur sambil main HP? Apa bisa? Masih melek itu berarti. Pokoknya kalau masih melek, potensi dosa itu. Main HP sendirian nih. Cuman kadang nanya, Assalamualaikum, lagi ngapain Bu? Kata temennya jawab, Waalaikumsalam, lagi mager nih. Terus kita, udah tahu kabar terbaru nggak Bu? Tuh orang blok ujung. Akhirnya melek kan namanya. Iya, kalau tidur insya Allah udah gak maksiat lagi. Makanya kalau mau tidur niatin Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngedoi maksiat krana Allah Ta'ala. Kalau Indonesianya niat, saya berniat menjauhi maksiat karena Allah Ta'ala. Bismikallahumma ahya wa bismika. Makanya saya kalau lagi ngajar kok ada muridnya tidur, saya nggak berani, biarin aja. Wong dia tidur itu ngindari maksiat. Iya kalau lagi saya ngajar ini, kok ada yang kusuk begini. Alhamdulillah nikmat banget ya. Orang ngindari maksiat kok gampangnya kayak gitu loh. Tapi kalau saya ngajar kok sampai ngantuk, kebangetan berarti, kebangetan capeknya. Diajak bercanda terus mosok ngantuk. Kalau yang ngajar begini loh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu ustadznya melek, jamaahnya udah nggak ada, pada pulang semua. Maka kita mohon pada Allah untuk punya kekuatan untuk menghindari maksiat. Tapi menghindari maksiat tidur itu udah cara terakhir. Udah mentok dah, udah nggak ada cara lain, baru tidur. Kalau masih ada cara lain. Ibu sibuk beraktivitas kerja, itu termasuk salah satu menghindari maksiat. Ibu di rumah nyapu, ngepel, nyuci, lanjutin aja. Itu salah satu menghindari maksiat. Lah kalau hindari maksiat kok cuma tidur, kerjaan terbengkalai. Ayo. Iya. Begitu lakinya pulang, Mak, ngapain? Lagi menjauhi maksiat, Pak. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Nyuci belum, gosok belum, ngepel belum, masak belum.
Blok J rumahnya. Kalau disamperin ini kayak gitu. Enggak apa-apa Bang. Iya makanya ngajinya itu biar tuntas. Tidur itu cara menghindari maksiat paling terakhir. Kalau ngepel sudah, nyuci sudah, gosok sudah, masak sudah, nyiapin keperluan anak, keperluan suami udah beres semua, daripada ngayap nyari musuh. Lebih baik tidur. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjalani taat. Untuk menjalani taat ini juga kita sandarkan semuanya kepada Allah. Orang untuk berbuat baik itu halangannya besar banget. Loh, kalau kita lihat HP nggak ngantuk, kalau baca koran ngantuk. Iya, benar samperin sendiri. Loh kok ikut-ikutan bener? Ini cerita saya loh. Saya emang ngalamin Pak Ustaz. Oh, kirain saya doang. Ngaji ngantuk Masya Allah. Baru baca 2 lembar dikit. Giliran megang HP. Pakai ini nih, ini udah dilap tambah burem, dilap tambah burem. Kayak mantan Lu begitu ini ditaruh, ini ditutup, jeret, ganti megang ini mata biar. Ini cerita saya loh. Kalau ibu-ibu kan saya nggak tahu. Jangan ikut-ikutan nah. Orang kita mau. Penyataan ya. Loh, ibu sama-sama bangun jam 3. Tapi kalau niatnya mau tahajud berat. Tapi kalau niatnya mau masak buat jualan nasi uduk, Iya, betul Pak Ustaz. enteng ya? Iya. Yang pengalaman. Ya iya. Tapi yo nasi uduk, jualan nasi uduk ya ibadah kok ya. Iya. Mantep tuh. Mantap ini mah ngajinya. Oh, udah ketahuan kalau itu mah. Iya, ketahuan. Salawatnya oke, satu masuk surga Pak Ustaz. Vokalis soalnya. Lah iya. Jangan lupa ntar kalau masuk surga duluan yang keplek diajak. Kemarin pas lagi di sini jadi pada ikutan salawat. Nah iya makanya. Jangan yang vokal doang yang salawatan. Disuruh ikutan katanya takut nepoknya salah. Jadi dan Pak Ustaz kemarin ngomong kan ikut masuk surga daripada ikutan salawat. Nah, iya. Kalau rapnya mah vokal ya ini ya. Lah iya. Ya Allah. Berarti kan di ini dipakai. Ngajinya guyon mulu ayo. Ngaji mak-mak serius ya pada pules apalagi jam segini. Jamnya capek jam segini. Jadi wala quwata, enggak ada kekuatan untuk bisa taat kecuali billahi pertolongan Allah. Segala kita ketaatan ini makanya ya kita enggak boleh bangga dengan amal-amal kita. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita tapi karena rahmat Allah. Tetapi untuk mendatangkan rahmat Allah itu kita ibadah. Ini makna dari lafaz hauqalah atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita bahas beberapa hadis yang berkenaan dengan lafaz hauqalah atau la haula wala quwwata illa. Untuk memudahkan ya hauqalah tadi ya. Untuk memudahkan nyebutnya hauqalah. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Terjemahannya apa?
Aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah, artinya perbanyaklah membaca hauqalah. Perbanyak itu berarti di situ tidak disebutkan angka. Berarti kalau tidak disebutkan angka berarti terserah. Yang namanya banyak dan sedikit itu relatif. Ya. Relatif. Orang punya anak 5 itu nyebutnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau majelis taklim yang hadir 5? Padahal sama-sama 5, kenapa satu dibilang banyak, satu dibilang sedikit? Lah ya kan? Orang punya anak 5, kita nyebutnya banyak. Tapi giliran majelis taklim yang hadir 5 nyebutnya padahal sama-sama. Bedanya di mana? Lah makanya banyak itu relatif, sedikit juga relatif, lama itu relatif, sebentar juga relatif. Kalau ibu misalkan jemput anak atau cucu sekolah jam 12, di situ nggak ada ruang tunggu, duduk nongkrong di motor pinggir jalan panas 10 menit, lama apa bentar? Lama ya? Kalau nonton TikTok 10 menit lama apa bentar? Jangankan 10 menit, 2 jam aja. Lah iya, jemput anak sekolah 10 menit katanya lama. Tetapi main nonton TikTok 10 menit katanya bentar banget. Padahal sama-sama 10. Makanya relatif. Nah, ketika di situ ada perintah aksiru, perbanyaklah. Jadi perbanyak itu relatif. Terserah mau baca 10, mau 20, mau 15, mau 5, ya terserah. Loh, kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca hauqalah ini? Fa innaha, karena sesungguhnya bacaan hauqalah itu, paham ya kalau saya ngomong hauqalah ya? Kanzun, termasuk tabungan, perbendaharaan, tabungan, celengan. Apa kalau kita nabung itu namanya? Tabungan aja. Min kunuzil jannati, termasuk bermacam-macam dari tabungan surga. Berarti kita ingin punya banyak tabungan di surga nanti, salah satunya adalah memperbanyak membaca hauqalah. Yus, dalam kesempatan apa saja, punya wudhu nggak punya wudhu boleh. Kalau dalam keadaan hadas besar, lagi tamu bulanan datang, boleh nggak? Boleh. Alasannya? Karena itu bukan sholat. Emang yang dilarang sholat doang? Iya, karena bukan baca Al-Quran. Lah kalau innalillahi itu Quran bukan? Ada di Quran. Berarti? Tapi niatnya kan doa. Ketika membaca ayat atau potongan-potongan ayat Quran, ketika saat lagi datang bulan, maka niyati zikir atau doa. Ketika membiasakan diri sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu Quran. Selesai kita beraktivitas, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu Quran. Kalau ada yang meninggal, ada yang kena musibah, kita ucapkan istirja, itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Quran. Tetapi ketika membaca ayat-ayat Quran seperti itu dalam keadaan datang bulan atau junub itu yang habis sama suaminya belum mandi, maka niatkan itu membaca doa atau zikir boleh. Lalu kalau yang jadi guru ngaji, guru sekolah, kebetulan dia misalnya di sekolah guru agama. Nah, ketika ada pelajaran kayak gitu, apa sekolah ngajarnya libur? Yang guru ngaji, apakah ngajinya libur? Nah, terus? Ya sama, itu kayak Pak Ustadz. Aku udah tanya sama Pak Ustadz. Lah, udah nanya ya? Oh ya wes. Enggak saya ulang lagi kalau udah nanya mah. Makanya boleh, jadi saya nggak libur, Bu. Yang lain
Oh iya Pak Ustadz. Masa sih? Saya nanyanya di sana Pak Ustadz. Oh, waktu Di rumah Pak Ustadz. oh pengajian di rumah. Soalnya saya kan kebetulan ngajar ngaji ya Bu, jadi saya tanyain. Atau walaupun bukan ngajar ngaji kan kadang kita punya anak ada PR, ya mak bantuin dong PR agama. Lah kalau salah satu makalah ulama tujuan litarbiyah mendidik itu diperbolehkan walaupun ketika dalam keadaan tamu bulanan nginep seminggu katanya, wong saya juga belum pernah. Ya, kalau Pak Ustadz pernah ya kiamat. Ya saya cuma nanya doang, udah belum gitu. Ya belum, makan Indomie dulu. Nanya mulu habis minggu. Nah, iya, pokoknya saya mah gampang cirinya, pokoknya asal ada mukena udah ngegantung di tempat sholat berarti udah sholat gitu. Emang kalau orang itu langsung dicuci ya. Itu hadis yang pertama. Disuruh memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, karena itu termasuk tabungan dari tabungan surga. Semakin banyak tabungan kita, yo surga kita kan kelasnya beda. Surga, iya masuk surga, setiap orang yang beriman dijamin oleh Allah surga. Tapi kan surga ada kelasnya. Tiket ruangan kita naik pesawat, rumah sakit atau apa itu kan ya tergantung tiketnya. Kalau tiketnya kelas ekonomi ya ekonomi, kelas bisnis ya bisnis, kelas VVIP ya. Nah, sekarang ini tiket surga kita pesen dari sekarang, kita mau di kelas apa? Kalau kelas yang penting masuk, yang penting pokoknya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pokoknya asal orang itu pernah mengucap la ilaha illallah, yakin dengan seyakin-yakinnya, walau cuma sekali tok. Salat enggak pernah, puasa enggak pernah, asal dia meyakini itu surga. Cuman surganya kelas apa? Ya wallahu a'lam. Entah kelas emperan atau kelas teras, ya wallahu a'lam. Pengennya kan kita ya kelas eksekutif ya, yang kelas VIP pengennya. Cuma nanti diijabah Allah apa enggak itu kan ya urusan nanti. Hadis yang kedua. Tentang keistimewaan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun hadis ini dihitung dhaif, tapi masih bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu artinya untuk menyemangati. Kalau hadis dhaif, kalau buat dalil memang sebagian ulama bilang nggak bisa. Tapi kalau untuk menyemangati, silahkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili, bunyi hadisnya istaksiru min la haula wala quwwata illa billah fa innaha tudfa'u tis'atu wa tis'ina baban min ad-durri adnaha al-ham. Nungguin artinya ya? Nungguin melulu. Istaksiru min la haula wala quwwata illa billah, perbanyaklah membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat hauqalah itu tadfa'u tis'atu wa tis'ina baban, tolak, menolak, menjauhkan. Tis'atun 9 wa tis'ina dan 90, berarti 99. Baban minadh-dhurri, menolak 99 pintu kemadharatan. Madharat itu kerepotan, kerugian, kesulitan. Adnaha, yang paling rendah di antara itu adalah alhammu, kesusahan.
kalimat hauqalah itu menjauhkan 99 macam kesulitan. Di antara kesulitan itu adalah susah. Setiap orang pasti punya rasa susah. Sedih ya. Ya susah, sedih, khawatir, takut, ya kan? Yang kaya takut. Miskin. Kalau yang miskin takut apa? Takut kaya sih Bu. Gimana sih Bu? Takut gak makan ya. Lah iya, kalau yang kaya takut, Miskin. yang miskin takut apa? Takut nggak bisa makan, nggak bisa sekolah makanya. Malah lebih banyak ketakutan. Iya. Aslinya ketakutannya malah lebih banyak orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin itu kalau keluar rumah dia nggak khawatir. Rumah nggak dikunci juga tenang dia. Nggak ada apa-apanya. Lo maling mau nyolong apa di rumah nggak ada apa. Lah kalau orang kaya, duitnya taruh di brankas, brankasnya dikunci, kuncinya brankasnya taruh di lemari, lemarinya dikunci, taruh di kamar, kamarnya dikunci, taruh di rumah, rumahnya dikunci, tadi rumahnya di gerbang, gerbangnya di berapa lapis? Lah orang miskin mah anteng, rumahnya jeblak, bukaan juga anteng-anteng aja. Belum CCTV-nya. Lah belum CCTV, belum ngomelin security di pos. Iya. Jagain rumah nih Bapak. Lah orang miskin mah anteng. Pergi kemana? Bu, rumah nggak dikunci, biarin. Mau ngambil apa? Panci juga bocor no. Jadi lebih enak orang kaya apa orang miskin? Kaya ya. Oh, iya. Miskin nggak mau ya Bu. Yang cukup. Yang cukup aja udah bukan. Lo pertanyaannya cuma dua. Enak orang kaya apa orang miskin? Lo tinggal jawab aja susah. Kaya tapi udah berlawan kali Pak Ustaz. Kamu nanya. Ayo yang sehat takut sakit, yang sakit takut. Mati. Lah emang syaratnya mati harus sakit. Enggak sendiri, tapi seenggaknya kalau sakit kan ke situ. Banyak kasus suami istri yang sakit suaminya yang mati. Jadi Bener kan yang omongan saya nih? Lah iya makanya. Loh, itu kasus nyata Bu. Orang tuanya teman-teman CS, teman akrab saya, teman akrab. Bapaknya itu stroke udah bertahun-tahun, ibunya sehat, ibunya guru. Pensiun jadi guru nggak lama. Yo, riwayat sakitnya hanya hitungan hari. Meninggal. Bapaknya Mas. Makanya meninggal itu syaratnya nggak harus. Syaratnya orang meninggal itu kalau rezekinya udah habis itu meninggal. Biar dijaga ratusan dokter, kalau rezekinya masih ada nggak bakalan meninggal. Hah? Loh, rezeki kan banyak ya. iya. Ini yang keluar masuk lewat sini apa? Ya iya. Kalau ininya udah habis tuh baru. Lah kalau ini masih ada berarti masih ada rezekinya. Nah iya, napas itu rezeki kan? Nah iya, kalau napas sudah nggak ada, biar dia jaga ratusan dokter ya tetap mati. Maka ketakutan itu pasti ada. Orang yang punya anak ya ketakutan. Apalagi yang enggak punya. Yang punya kerjaan, yang punya usaha takut. Apalagi yang enggak. Lah maka untuk menghilangkan rasa takut yang macem-macem itu pasrah semuanya kepada kita. Kalau udah pasrah mentok, nah udah umpama kita dulu datang dari yang orang kampung kayak saya misalnya, datang dari kampung cuman bawa uang berapa? Lah ya begitu datang ke sini alhamdulillah ketemu jodoh, ketemu punya anak,
Alhamdulillah punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya usaha ini itu. Suatu saat diambil, ya suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah. Suatu saat entah kapan. Ya itu yang kita ketakuti kan ya. Tapi kan wong yo itu titipan, suatu saat pasti akan kembali. Lah kalau ketakutan itu terus membayangi sini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya pasrah, ya Allah. Ini saya punya suami yo titipanmu, punya anak yo titipanmu, punya harta benda yang sekarang saya kelola yo titipanmu. Suatu saat engkau ambil ya terserah engkau ya Allah. Pasrah. Kalau udah pasrah itu apa ya? Lego. Lego Indonesianya apa? Oh ya, tinggal diganti aja ya, lego jadi lega gitu. Plong. Lah kalau orang ketakutan berlebihan, itu kadang timbulnya malah yang enggak. Oh ya, overprotektifnya luar biasa. Sama anak ketakutan, sama suami ketakutan. Akhirnya begitu pulang suami HP-nya dicek mulu. Bukan orang sini ya? Bukan orang sini mau. Oh, setiap tikungan ada. Namanya setia, setiap tikungan ada. Bini mah satu di sini, satu di sono, satu. Enggak, ceritanya, yang cerita orang sini, saya diceritain. Lah, tadi dengan memperbanyak membaca hauqalah, salah satunya untuk menghilangkan rasa susah, rasa takut, rasa tadi itu yang kadang kalau ditanya alasannya enggak jelas. Takut apa sih Bu? Nggak tahu loh, pokoknya takut. Dan itu saya pernah ngalami, ada temen yang curhat, dia datang ke rumah sini. Ya fisiknya memang sakit-sakitan. Begitu sakit-sakitan saya tanya, kenapa sih kok bisa begini? Wong dulu mudanya, yo dari zaman bujangan bareng sama saya. Ketika saya tanya, ada rasa takut, tapi kalau ditanya takutnya, nggak tahu ketakutannya apa. Ya kan? Kayak orang fobia, bahasa kerennya fobia, ketakutan yang kadang nggak jelas ketakutannya apa. Nah, salah satu wirid untuk menghilangkan itu adalah membaca hauqalah. Kayak misalnya ibu pulang malam-malam lewat tanah kosong, rumah kosong, lah kok tiba-tiba takut, yang ditakuti apa? Emang udah pernah dengar ada orang mati dicekak setan? Adanya cuma di film. Kalau asli yang di dunia nyata, pernah dengar nggak cerita gitu? Belum pernah kan? Tapi ada makhluk halus masuk. Lah iya, misalnya yakin bener itu matinya karena cekek makhluk halus. Lah iya, makanya ketika ditanya yang ditakuti apa, wong lihat juga nggak jelas itu apa yang dilihat. Takut melihat. Lah iya, kalau udah melihat terus memang kenapa? Lah kalau dia ternyata lebih cakep dari kita, nah kita itu udah kadung pikiran kita ini diracuni oleh tontonan, oleh cerita orang yang kadang ceritanya itu ya mbuh bener mbuh enggak. Misalnya nih kita lewat rumah kosong yang dulu kita nggak takut, begitu habis diceritain orang, padahal yang cerita sendiri itu belum tentu pernah lihat, hanya katanya. Atau hanya mungkin hanya karena dari pikirannya, kemudian begitu lewat situ langsung printing. Ininya lo perasaan, iya nggak jelas. Yes, untuk menghilangin rasa takut kayak gitu itu wiridnya yaitu membaca hauqalah, pasrah. Udah pasrah, kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga. Benar ketiga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini lagi-lagi hadisnya disampaikan oleh sebagian peneliti hadis bukan sahih, tapi paling tidak ya buat penyemangat tadi.
Man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Man siapapun qala yang ia selalu membaca kulla yaumin dalam setiap hari. La haula wala quwwata illa billah atau khawqalah itu tadi. Mi'ata marrah 100 kali. Kalau tadi 1 dan 2 kan tidak ada penjelasan angka, berarti bebas, hanya perintahnya perbanyak. Lah kalau ini nyebut angka. Ini hadis ada dalam kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri. Apa faidahnya 100 kali orang membaca hauqalah itu? Lam yusibhu faqrun abadan, tidak akan tertimpa rasa kekurangan abadan selamanya. Enggak akan merasa kurang, jadi akan timbul rasa cukup. Duit itu kan ya relatif ya. Punya sehari itu 100.000, kalau yang bisa pakai ya cukup. Tapi kalau yang nggak bisa memanage, dikasih uang 100.000 sama suaminya, ya 100 buat apa? Cabai naik, ino naik. Orang yang mengistiqomahkan hauqalah, ini tidak ada dalam kitab Targhib tulisan Al-Munziri, 100 kali itu tadi dalam setiap hari, maka tidak akan tertimpa rasa selalu kurang dan tidak. Ini tergantung kita ya, tergantung kita. Ada orang yang sehari berpenghasilan ratusan ribu bahkan bisa jutaan, tapi setiap ketemu sama kita ngeluh mulu. Sementara ada orang yang kita tahu penghasilannya cuma segitu, cuman kalau cerita sama kita belum pernah kita dengar keluhannya dia. Berarti kan dia cukup ya. Tergantung mental. Ya tergantung hati dan perasaan kita. Kalau kita bisa mengolah hati seberapapun Allah itu kita harus tanamkan dalam hati. Ini dulu saya pernah dinasihati. Dia bukan ustadz, bukan apa, cuman sering saya minta nasihat ke dia. Itu beliau bilang pernah begini, ini pas saat saya mau nikah kerjaan gak jelas, rata-rata kan bingung ya. Iya, saya makan sendiri buat biaya kontrak sekian, makan sekian, kebutuhan ini sekian, gaji cuma sekian, lah nanti kalau berdua apa ya cukup. Pikirannya begitu. Cuman begitu dinasihati sama orang ini dibilangnya begini loh mas, Allah itu akan selalu memberi yang kita butuhkan, tapi Allah enggak selalu memberi apa yang kita inginkan. Itu yang saya pegang ucapan orang itu. Ya terbukti, begitu dulu saya penghasilan sekian, saya sendiri. Begitu punya istri, ya cukup. Punya anak 1, ya cukup. Anak 2 sampai anak 4, sampai yang 1 balik lagi, ya cukup. Ya begini-begini aja ya cukup. Saya pikir-pikir, benar juga omongannya bapak itu ya. Apa yang kita butuhkan itu dicukupi oleh Allah, tapi apa yang kita inginkan belum tentu. Lah sebenarnya kebutuhan kita itu kan nggak banyak, yang banyak itu kan keinginan. Butuh kita makan seberapa sih? Lah ya, apalagi kita yang udah umur 40 ke atas, porsi makan pasti udah berkurang ya kan. Kalau cuma untuk menyuguhi kebutuhan, kadang sehari itu kebutuhan kita nggak banyak. Yang banyak itu keinginan. Kita cukup makan nasi sama lauk seadanya, cuman pengennya, ini kalau makan sop iga enak nih. Itu pengen apa butuh? Pengen. Kita pun pakai baju, ya kadang mungkin harga sekian udah cukup, cuman pengennya, bu itu bajunya bagus, itu 600 700, pengen, ya kan? Kita punya motor. Ada Mio atau apa lah yang ada. Itu udah cukup nganterin kita kemana-mana ya. Cuman kadang
ngelihat tetangga punya PCX. Makanya enak itu. Wah, kayaknya naik PCX keren tuh. Akhirnya motor edek-edek dijual buat DP. Pusing mikirin. Padahal motor yang Mio, yang kadang-kadang kadang di oglek nggak nyala-nyala ya. Lah itu udah nganterin kita kemana-mana. Kadang malah sejarahnya panjang yang begitu. Kadang sama berdua sama laki mogok di tengah BKT kan sejarahnya seru ya. Lakinya yang dorong, lakinya yang nuntun, bininya yang dorong. Orang lihat ya Allah mesra banget ya. Lakinya yang nuntun, bininya yang dorong padahal sambil ngomel-ngomel sepanjang jalan. Pernah ngalami? Selain berdua tapi lakinya aja. Oh, ulang itu dong. Ada lakinya. Ya Allah. Ya iya. Aslinya kebutuhan kita itu kan ya nggak banyak. Yang banyak itu keinginan. Rumah kita yang sekarang itu cukup kan ya? Untuk kita, untuk anak-anak cukup kan? Cuman begitu lihat tetangga rumahnya dibongkar, direhab, ditingkat, akhirnya memberanikan diri ngambil pinjem duit di angsurannya pusing. Misalnya angsurannya tanggal 5 asal tanggal 3 tanggal 4 pakai koyo. Enggak, saya cerita bukan orang sini. Orang sini mah alhamdulillah. Lah ya, yang bikin repot aslinya kebutuhan kok keinginan. Keinginan, kalau kebutuhan itu Allah udah jamin. Ya tetap ikhtiar itu bagian dari ibadah kita. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Rizki dijamin tapi ikhtiar itu ibadah. Rizki dijamin, kita dijamin. Kadang kalau memang nggak dijamin, kadang kita di rumah hari itu loh misalnya. Tapi nyatanya hari itu ya makan loh ya. Misalnya, ini saya pernah ngobrol sama tukang nanas yang dekat pom bensin Lagoa itu loh. Itu kan ada tukang nanas ya. Saya langganan beli di situ. Itu saya pernah begini. Ya, Mas, gimana Mas? Jualan? Alhamdulillah Pak. Kalau buat butuh sehari-hari, walaupun kadang dari pagi hujan, kayaknya nggak ada yang beli, tapi ya tetap makan, anak saya tetap sekolah. Kalau buat butuh, insya Allah cukup. Tapi kalau untuk nabung, nggak bisa. Ya berarti yang dicukupi oleh Allah kan kebutuhannya ya. Kalau nabung itu kan keinginan. Keinginan kadang didasari dengan kekhawatiran. Nanti kalau anak saya nggak bisa kerja gimana? Anak saya gimana? Akhirnya kan diimat-imat, diirit-irit. Kalau masalah rezeki aslinya udah dijamin. Ikhtiar, kita usaha, kita kerja itu bagian dari ibadah. Perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal itu ibadah. Kalau rezeki udah dijamin, walaupun dibela-belain sampai P-nya banyak, pulang pergi pagi, pulang petang, pantat pedes, pala puyeng. Penghasilan P, enggak, kalau gaji mah G, P. Penghasilan pas-pasan, potongan, pol-polan. P-nya berapa? Kalau memang jatahnya segelas, tetap segelas. Iya, tapi ikhtiar wajib. Wah, kalau jatah segelas tetap segelas, lah ngapain saya capek-capek bangun jam 2? Itu bukan bagian dari ibadah. Iya, ngapain capek-capek posting peyek mulu. Lah itu bagian dari ikhtiar, bagian dari ibadah. Lah iya makanya postingannya peyek. Saya postingannya sahur. Ya udah nggak
Ya itu bagian dari ikhtiar, bagian dari ibadah. Seorang istri dia beraktivitas mencari rezeki, itu sedekah buat suami. Ibu misalnya sehari berpenghasilan 200.000, walaupun ibu pakai buat belanja sendiri, buat ibadah anak, itu sedekah buat suami. Makanya ibu yang berpenghasilan itu sedekahnya besar. Sedekah nggak harus ke masjid, nggak harus, untuk di rumah ya sedekah. Jangan langsung wah rezeki udah dijamin, ngapain capek-capek jualan sayur. Nah, jangan. Jangan, tetap itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Kok sampai ngambiak-ngambiak Mas, itu apa tadi? Oh, ya Allah. Allah memberikan kebutuhan kita. Nah, iya, itu yang perlu dicatat loh. Allah akan memberi apa yang kita butuh, tapi tidak selalu memberi apa yang kita pengen. Pengennya loh, pengennya mah tinggalnya nggak di sini. Pengennya mah di HI sono loh. Yang begitu masuk tinggal KTP, pengennya. Tapi wong ternyata di sini dia udah cukup. Kalau tinggal di sono malah sama tetangga nggak kenal. Ada yang sakit sampai mati juga nggak ketahuan. Mendingan di sini baru sakit perut aja udah ketahuan. Nah, Mas, kan kita emang cocoknya tinggal di begini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan.